Pertarungan sengit itu berakhir dengan Kratos yang membuang jasad Baldur ke jurang. Pada masa depan Nordik nanti akan terjadi Ragnarok atau kiamat. Kratos pun memotong kepala Mimir hingga ia mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Putri Diana. Oke, kemarin kan kita udah bahas God of War Kratos versi Yunani kan? Nah, sekarang Putri bakal jelasin versi mitologi Nordik. Bentar. Emang ada Kratos dalam mitologi Nordik? Ada atau enggak? Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, simak video ini ya, jangan di-skip. Pokoknya jangan di-skip loh. Kalau di-skip soalnya nanti kalian bakal ketinggalan ceritanya nih. Oke, Putri bakal jelasin Kratos dalam mitologi Nordik. Let's go! Dalam mitologi Nordik, dewa tertinggi adalah Odin. Ia adalah sosok dewa yang kuat dan perkasa. Odin pun menikahi beberapa wanita dan dari pernikahan tersebut lahirlah anak yang bernama Thor, Baldur, Tyr, dan yang lainnya. Odin dan teman-temannya memiliki musuh bernama Loki. Dalam mitologi Nordik, Kratos memiliki istri bernama Faye dan anak laki-laki bernama Atreus. Cerita pun dimulai ketika Kratos serta anak semata wayangnya membakar jenazah ibunya. Dan misi mereka adalah melempar abu tersebut dari tempat tertinggi Nordik yaitu Jotunheim sesuai dengan wasiat sang istri. Loh, kok Kratos bisa ya nyasar ke mitologi Nordik? Direktur Cory Barlog, Kratos yang sepertinya mengambil perjalanan dari Yunani ke Norwegia, di mana dewa dan mitologi baru berkembang. Walau mengambil setting Norwegia, Barlog mengatakan jika Kratos tidak berada di era Viking. Idenya adalah berada di titik prasejarah, di mana dewa meninggalkan bumi, monster eksis, dan sebelum mereka punah. Ada juga yang berpendapat bahwa Kratos pindah ke mitologi Nordik untuk meninggalkan masa lalunya dan merubah dirinya yang bersalah untuk tidak melakukan kesalahan yang sama di masa lalu. Nama asli Faye adalah Laufey. Ia dari ras raksasa yang bisa berubah bentuk menyerupai tubuh manusia. Sedangkan Laufey adalah musuh bebuyutan Odin. Ia kerap membantu para kaum yang lemah dan Kratos pun mengakui kemampuan bertarung Laufey yang hebat hingga akhirnya mereka menikah. Sedangkan nama asli Atreus adalah Loki. Nama Faye dan Atreus adalah nama panggilan dari si Kratos. Ketika tengah membakar jenazah Laufey, Kratos pun menguji kemampuan bertarung Atreus. Karena perjalanan menuju Jotunheim akan penuh dengan rintangan. Sayangnya, Atreus dinilai tak cukup bagus dalam bertarung. Atreus masih belum bisa mengendalikan emosi dengan baik. Meskipun ia memohon pada Kratos untuk menilainya dengan baik, Kratos pun enggan. Baginya, emosi adalah salah satu hal yang penting dalam bertarung. Karena itu, ia harus mampu mengendalikannya. Saat tengah-tengah perdebatan tersebut, orang asing mengetuk pintu rumah mereka. Kratos pun segera menyuruh Atreus untuk sembunyi dalam ruang rahasia. Ia pun kemudian membuka pintu. Orang asing tersebut kelihatannya marah-marah dan memukuli si Kratos. Tapi tiba-tiba orang itu memukul Kratos dengan kekuatan superhuman hingga terpental. Ternyata ia adalah Baldur yang tak lain adalah salah satu anak dari Odin. Baldur pun termasuk dewa. Ia datang untuk mencari keberadaan Atreus dan Laufey yang merupakan musuh bebuyutan Odin. Baldur tak bisa merasakan sakit dan temperatur suhu. Kratos dan Baldur pun mulai bertarung. Pertarungan sengit itu berakhir dengan Kratos yang membuang jasad Baldur ke jurang. Kratos pun kembali ke rumah dan menghampiri Atreus. Ia pun menyuruh sang anak untuk bersiap-siap pergi meninggalkan rumah tersebut karena udah nggak aman lagi. Meskipun Atreus dinilai tak cukup dalam bertarung, namun Kratos terpaksa membawanya menuju Jotunheim. Mereka pun memperkuat senjata mereka yang tak lain adalah senjata peninggalan Laufey. Selama perjalanan menuju Jotunheim, Kratos terus mengajari Atreus untuk berburu binatang hingga Atreus dapat memanah seekor babi hutan. Babi hutan tersebut melarikan diri dan mereka segera mengejarnya. Kratos menemukan Atreus sedang bersama dengan seorang wanita yang tak lain adalah penyihir yang bernama Freya. Freya mengatakan bahwa babi hutan tersebut adalah spesies terakhir yang tinggal pada hutan Nordik dan sangat langka. Freya memberikan mantra pada Kratos dan Atreus agar bisa melalui perjalanan dengan mudah.
Ia bahkan memberitahu jalan pintas pada mereka. Perjalanan pun berlanjut. Kratos dan Atreus bertemu dengan seekor naga besar bernama Jormungand, yang artinya monster besar. Ular naga itu ternyata adalah anaknya Atreus. Jadi Atreus ini sebenarnya bisa berubah wujud jadi apapun. Pada masa depan Nordik nanti akan terjadi Ragnarok atau kiamat. Sedangkan anak Atreus yang tak lain adalah ular naga itu pun akan melawan Thor. Thor kemudian memukul ular naga tersebut dengan sangat keras hingga terpental jauh ke masa saat ia belum lahir. Ia pun berakhir pada masa Atreus yang tak lain adalah ayahnya yang masih kecil. Atreus yang bisa berbicara banyak bahasa pun mengerti ucapan ular naga tersebut. Ia berpihak pada Kratos dan Atreus, bahkan membantu mereka ke lokasi tujuan hingga mereka tiba pada gunung tempat tertinggi. Sayangnya, mereka terhadang oleh kabut hitam yang tebal. Atreus pun berharap misal si Freya ada sama mereka, pasti mereka mampu menghilangkan kabut hitam tersebut. Tiba-tiba Freya muncul dan menolong mereka. Freya mengatakan bahwa mereka harus menemukan cahaya pada alam Alfheim. Freya juga memberikan petunjuk dalam menggunakan Bifrost, yang merupakan alat untuk pergi dari alam satu ke alam yang lainnya. Sayangnya, tiba-tiba Freya menghilang seperti ditelan bumi. Kratos dan Atreus pun berhasil mendapatkan cahaya dari Alfheim dan menghilangkan kabut hitam tersebut. Mereka melanjutkan perjalanan dan bertemu adik dari si pandai besi. Ia memberikan anak panah yang mengandung mistletoe pada Atreus. Mistletoe adalah zat yang bisa membuat Baldur merasakan luka dan sakit. Sayangnya, Kratos dan Atreus tak mengetahui tentang hal tersebut. Mereka pun melanjutkan perjalanan hingga Kratos melihat tempat anak panah Atreus yang rusak. Ia pun memperbaikinya dengan menggunakan salah satu anak panah mistletoe hingga kembali benar. Mereka pun kembali melanjutkan perjalanan hingga mereka melihat Baldur dan dua temannya. Mereka adalah anaknya Thor, yaitu Magni dan Modi, sedang berbicara dengan pohon yang ternyata dalam pohon tersebut ada orangnya. Baldur dan kawannya menanyakan keberadaan Kratos dan Atreus pada pohon tersebut. Baldur percaya bahwa orang yang berada dalam pohon itu adalah orang yang sangat pintar dan berwawasan luas. Jika ia bersedia memberitahu Baldur, maka Baldur akan meminta pada Odin untuk melepaskan orang tersebut. Tapi jika ia tak memberitahu Baldur, maka ia tak segan-segan membunuh orang yang berada dalam pohon itu. Orang yang berada dalam pohon mengatakan bahwa itu pastinya akan sia-sia, karena Odin pun gak bakalan bisa ngelakuinnya. Lagi pula ia juga gak tahu keberadaan si Kratos dan Atreus. Ketika mereka sudah pergi, Kratos dan Atreus pun menghampiri pohon tersebut. Nama orang yang berada dalam pohon itu adalah Mimir. Ia mengatakan bahwa tempat tertinggi Nordik bukan tempat mereka berada, tapi adalah Jotunheim, yang merupakan wilayah para raksasa. Mimir memberikan portal menuju Jotunheim dan mengingatkan bahwa rutenya sangat sulit. Mereka tidak bisa menggunakan Bifrost karena para raksasa sudah merusaknya. Jadi mereka hanya bisa menggunakan portal darinya. Ia meminta agar mereka memotong kepalanya demi membantu perjalanan mereka menuju ke Jotunheim. Ia mendapatkan kutukan dari Odin agar tubuhnya menempel pada pohon tersebut. Mimir terkena kutukan karena ketika Odin membantai para raksasa, Mimir secara sembunyi-sembunyi membantu mereka dengan mengobatinya hingga Odin mengetahui perbuatannya. Kratos pun memotong kepala Mimir hingga ia mati. Kemudian mereka membawa kepala itu kepada Freya agar bisa bangkit kembali. Mereka pun pergi ke rumah Freya. Freya melihat anak panah Loki yang mengandung mistletoe dan membakarnya. Ia membentak mereka bahwa jangan pernah menggunakan anak panah tersebut. Freya mengatakan bahwa anak panah itu sangat berbahaya. Sebenarnya Freya itu bohong. Anak panah itu sangatlah kuat, terlebih untuk membunuh si Baldur. Ternyata Freya adalah ibunya Baldur. Ialah yang membuat Baldur kebal dan tak bisa merasakan sakit. Dan hanya mistletoe sajalah yang mampu menghancurkan mantra kebal itu. Freya pun berhasil menghidupkan Mimir yang hanya tinggal kepalanya saja. Ia tak sengaja mengatakan bahwa Freya adalah seorang dewa. Kratos yang mendengar itu pun sangat kesal. Ia benci berurusan dengan dewa. Ia pun memutuskan untuk pergi dan melanjutkan perjalanannya menuju ke Jotunheim.
Hingga akhirnya mereka bertemu kedua anak Thor yaitu Magni dan Modi. Magni mati terbunuh oleh Kratos dan sedangkan Modi kabur. Tiba-tiba Loki jatuh sakit dan pingsan. Kratos pun segera membawa Loki pada Freya. Ia menyuruh Kratos untuk mengambil jantung dari penjaga yang berada di Helheim. Sayangnya, kapak milik Kratos gak bakal mempan buat ngelawan musuh di sana. Dengan terpaksa, akhirnya Kratos mengambil Blade of Chaos yang tersembunyi dalam rumahnya. Dengan cara ini pun akhirnya Kratos harus menggali kembali masa lalu yang telah ia lupakan. Blade of Chaos pun kembali muncul yang berada dalam rumahnya. Kratos sempat mendapatkan bayangan keberadaan Athena yang hanya ilusi, namun Kratos tak memperdulikan dan langsung pergi menuju Helheim dan berhasil mengambil jantung tersebut. Ia pun kembali ke rumah Freya dan Atreus berhasil disembuhkan. Mereka pun melanjutkan perjalanan mereka kembali. Pada saat perjalanan, Kratos memberitahu Atreus bahwa Atreus adalah dewa. Atreus pun bertanya banyak hal kepada Kratos. Mimir pun menjelaskan bahwa setiap dewa memiliki kemampuannya masing-masing. Kemampuan Atreus adalah dapat berubah wujud menjadi apapun. Mereka melanjutkan perjalanan hingga bertemu si Modi yang sebelumnya kabur. Modi pun membahas tentang ibunya Atreus sehingga membuat ia emosi. Atreus menjadi sombong karena telah mengetahui bahwa ia adalah seorang dewa. Kratos memarahi Atreus agar tidak membunuh Modi. Tapi sayangnya Atreus tak mendengarkan hingga membuat Kratos semakin marah. Perjalanan pun berlanjut hingga mereka kembali bertemu Baldur dan kembali bertarung hingga tidak sengaja si Kratos menghancurkan portal menuju Jotunheim. Atreus pun marah dan menyalahkan Kratos yang telah menghancurkan satu-satunya portal tersebut. Akhirnya mereka berdua pun berpisah. Bersama Baldur mereka pun berakhir pada alam Helheim. Kratos dan Atreus melanjutkan kembali perjalanannya. Saat mereka berada di tempat fast travel ke berbagai alam, ternyata untuk menuju ke tempat tertinggi di Jotunheim dan membutuhkan mata Mimir yang hanya tersisa satu saja. Mereka harus melengkapi mata Mimir yang ternyata berada pada sebuah patung yang sudah ditelan oleh ular naga. Mereka pun memutuskan untuk masuk ke dalam perut ular naga dan berhasil menemukan mata Mimir yang hilang, kemudian segera memasangnya. Setelah itu, mereka keluar dari perut ular naga hingga tiba-tiba terdorong keluar. Ternyata Baldur memukul perut ular naga itu hingga semua isinya keluar. Kratos kembali bertemu Baldur. Bahkan ada Freya yang juga mencari keberadaan Baldur. Freya pun mengakui bahwa ia adalah ibunya Baldur dan sudah tak lama bertemu dengannya. Sayangnya, dalam pertemuan itu Baldur marah pada Freya yang membuatnya kebal hingga tak bisa merasakan hidup yang sebenarnya. Baldur pun berupaya menyerang Freya, namun Kratos segera menahannya. Baldur akhirnya memukul dada Atreus yang terdapat serpian anak panah mistletoe ketika Kratos memperbaiki tempat anak panah Atreus. Serpian anak panah itu pun menancap pada tangan Baldur dan berhasil menghilangkan sihirnya. Hal ini membuat Baldur menjadi senang. Ia pun kembali melawan Kratos dan Atreus. Kratos bahkan sempat meminta bantuan ular naga karena Freya selalu menghalangi pertarungan mereka. Ia tak ingin anak kesayangannya mati. Baldur pun berakhir dengan kekalahan. Freya memohon pada Kratos agar tak membunuh anaknya. Kratos pun menurutinya. Baldur akhirnya menghampiri Freya dan mencekiknya hingga hampir mati. Dengan sigap, Kratos segera membunuh Baldur. Baginya, kutukan anak yang membunuh orang tua harus berhenti agar tidak terus turun-temurun. Sayangnya, hal itu membuat Freya marah dan dendam. Ia meninggalkan mereka sambil membawa tubuh Baldur. Di sana mereka pun menemukan identitas asli Laufey. Atreus pun mengetahui kenyataan bahwa ia adalah keturunan dewa dan raksasa. Bahkan mereka menemukan gambar-gambar yang memperlihatkan perjalanan mereka. Jadi ini merupakan alasan mengapa Laufey meminta agar abu jenazahnya dibuang di sana, agar mereka mengetahui siapa Laufey sebenarnya. Hingga Kratos melihat gambar di mana Kratos terlihat tengah sekarat dan ada Atreus di sana. Bahkan ada sesuatu yang muncul dari mulut Atreus. Mereka pun menyebarkan abu jenazah Laufey sekaligus mengakhiri perjalanan mereka. Dan ketika mereka kembali ke rumah, kemudian tidur, Kratos mendapatkan mimpi di mana terdapat wujud seseorang dengan kekuatan petir mendatangi rumah mereka. Orang itu membawa palu yang berarti ia adalah Thor yang marah pada Kratos karena telah membunuh ayah dan adiknya. Beruntungnya, itu semua hanyalah mimpi.
Saat mereka terbangun, mereka menjalani pekerjaan rumah seperti biasa. Setelah menyebarkan abu Faye dari puncak tertinggi di dunia, masih ada dunia terbuka untuk dijelajahi. Jika kalian kembali ke Wildwoods dan naik ke tempat tidur untuk beristirahat dengan baik, layar akan memudar menjadi hitam dan menampilkan cutscene beberapa tahun kemudian. Lalu dibangunkan oleh guntur dan kilat. Kratos telah membunuh kedua putra Thor, Magni dan Modi. Jadi tidak heran jika Thor mencari Kratos seperti yang dilakukan Baldur. Pada akhir game terungkap bahwa para raksasa membantu perjalanan Kratos dan Atreus. Namun di sana Atreus disebutkan sebagai Loki. Seperti yang diketahui, Loki adalah saudara dari Thor dalam mitologi Nordik. Nama Loki awalnya adalah nama yang diinginkan Freya untuk anaknya. Namun Kratos malah menamainya Atreus setelah melawan kesatria Spartan yang terhormat. Kratos membuka pintu untuk melihat sosok berjubah gelap. Sosok itu menarik jubahnya untuk menunjukkan Mjolnir. Dan kemudian kredit title ditampilkan. Jadi dalam mitologi Nordik nggak ada Kratos. God of War yang dirilis pada tahun 2018 ini hanya mengambil cerita dari mitologi Nordik. Game ini adalah semi open world. Namun rasanya ketika kalian memainkan game ini sepertinya full open world. Game ini telah banyak perkembangan dari sisi grafis juga cerita. Pokoknya lebih kompleks lah. Tapi kalian akan menikmati perjalanan God of War dari seri yang baru ini. Jadi nggak sabar kan buat nunggu tanggal perilisan God of War Ragnarok. Sekian dulu cerita tentang God of War 4, saya Putri Diana dan sampai jumpa.